menjadi mahasiswa kebijakan pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Jangan-jangan seperti Pak Darno tidak memanfaatkan fasilitas ini, begitu ya. Nah, semoga nanti teman-teman kita semua belajar bersama, gitu ya. Saya sedikit share screen. Bisa buka kan. HP kayaknya kok. HP ini setelah S1 Mbak, nggak muncul di depan ya? Di tempat saya udah muncul. itu struktur kurikulum. Betul. Ini saya udah share screen tapi belum muncul yang Prof Mami belum stop share. Stop share. Saya sudah stop share. Sabar. Oh, ini karena layarnya layar Mbak itu. Mungkin. Stop share. Saya sudah stop share. Ini enggak stop share. Udah saya ya. Bentar. Oh. Tapi enggak. Di stop Ini dulu di Ibu. bulan udah muncul kayak gini Mbak. Di stop dulu Ibu. Bentar ya. Bentar nggih. Saya stop lagi. Coba diulang. Aman. Sampun. Ya, baik. Share screen saya terlihat ya, teman-teman yang ada di ruang Zoom. Oke. Baik, saya mulai bagian sesi dari orientasi mahasiswa Magister Kebijakan Pendidikan. Nah, baik. Untuk teman-teman, ketika teman-teman saat ini disambut oleh Universitas Negeri Yogyakarta untuk menjadi mahasiswa baru, teman-teman otomatis mendapatkan hak-hak, begitu ya, yang kadang tanpa disadari, tanpa diketahui oleh teman-teman, hak itu tuh terlewat, gitu ya. Salah satunya fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh kampus, gitu. Nah, di sini ada 4 pemaparan dari saya yang terdiri dari 3 poin utama adalah hak istimewa kamu, hak istimewa teman-teman sebagai mahasiswa. Nah, yang pertama, teman-teman di sini akun mahasiswa teman-teman, ketika nanti teman-teman registrasi akan mendapatkan email dengan student.uny.ac.id, gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan lisensi Zoom Premium, di mana Zoom ini kalau premium itu tidak ada batas waktu pemakaian. Juga bisa digunakan teman-teman kalau sambil bekerja boleh, Zoom-nya juga digunakan untuk digunakan untuk kayak belajar bersama dengan teman-teman atau diskusi atau untuk ambil sampel penelitian responden atau Zoom FGD dan sebagainya. Karena di Zoom lisensi ini, karena UNY itu tiap tahun sudah membayar miliaran, dan Zoom ini bisa maksimal diisi 300 sampai 400 partisipan. Nah,
Tapi wajib menggunakan student.uny.ac.id. Lalu yang ketiga adalah Google Meet Premium. Nah, oke ya, karena biasanya teman-teman kita sekarang lebih efisien menggunakan Zoom begitu ya. Nah, yang jarang digunakan yaitu MS Office 365. Nah, ini original dari UNY. Tolong teman-teman bisa update. Mungkin kalau beli laptop zaman sekarang sudah diberi ya updatean MS Office 365. Karena ini resmi begitu ya. Teman-teman bisa mengupdate Office teman-teman supaya apa? Jarang terkena virus, lalu lebih lancar berselancarnya begitu ya. Nah, lalu yang keempat adalah jaringan eduroam atau jaringan education roaming. Nah, ini sedunia teman-teman. Karena kita istimewa, kebijakan pendidikan itu jurusan yang hanya ada di Indonesia, kita kalau benchmarking belajarnya tuh nggak di Indonesia teman-teman. Contohnya Mas Ozi kemarin sharing belajar bersama Prof Mami itu di Taiwan ya, sudah di luar gitu ya. Ya betul, ini beneran nih loh. Ya Mas Ozi baru pulang hari apa? Iya. Nah, dan besok ini teman-teman yang angkatannya Mbak Ayusi ini insya Allah September nanti akan belajar di Malaysia selama berapa hari? 5 hari gitu ya. Nah, karena memang kebijakan pendidikan lebih banyak di luar negeri begitu. Nah, eduroam ini kalau teman-teman sudah menggunakan akun student.uny.ac.id di Malaysia, Universitas Malaysia, aktifkan eduroam sudah bisa. Gitu. Waktu di Thailand ada eduroam bisa. Karena education roaming. Misal Bu Wulan rumahnya di Kulon Progo, walaupun saya tidak di UNY, di alun-alun Wates di tempat saya, walaupun pelosok gitu ya, tapi tetap bisa menggunakan eduroam gitu. Nah, kadang nggak tahu nih, karena eduroam ini jaringan sedunia. Tapi memang di spot-spot education, kayak di Perpusda Wates Kulon Progo, saya bisa menggunakan eduroam. Nah, yang selanjutnya ada Scopus. Ini apa? Nah, nanti ini ya, teman-teman harus belajar menjadikan Scopus itu sebagai teman dari kita ya. Setiap hari kita akan bertemu ya. Nah, lalu ada Bismart, si Akad, si Bimta. Bismart, nah sayangnya begini teman-teman. Mungkin ini salah satu masukan untuk UNY ya. Di Bismart, anak S1 itu ada pelatihan khusus. Tapi untuk S2 dan S3 tidak ada. Jadi kita harus banyak sharing seperti ini. Di Bismart itu contohnya mengaktifkan Bismart dan sebagainya. Nah, yang paling mudah sekarang teman-teman itu adalah belajar akrab dulu dengan si Akad. Nah, sudah pernah login si Akad? Sudah. Nah, si Akad itu tidak hanya untuk memilih mata kuliah ya, nggak hanya untuk itu. Di situ teman-teman bisa berkomunikasi dengan pembimbing akademik, ya. Lalu perhatikan, di situ ada TOEFL. TOEFL-nya sudah lulus belum? S2 syaratnya untuk bisa mengajukan nanti ujian terakhir harus ada TOEFL. Saya tidak tahu untuk tahun ini apakah sama ya. Terakhir itu 400. Ya, saya tidak tahu kan 150 gitu. Ya, sekarang mau 460 atau 70 saya tidak tahu. Nah, setiap semester nanti ada panggilan di email teman-teman. Tolong selalu diintip email studentnya, selalu dijenguk emailnya. Teman Prof, jadi selalu dijenguk karena ada panggilan Anda terdaftar untuk ikut ProTefel pada semester ini. Nah, jangan cuma Instagramnya yang dijenguk ya, tapi emailnya student juga dijenguk. Nah, lalu ada si Bimta. Nah, ini teman-teman yang ada di ruang Zoom mungkin ya. Nanti jika ingin bimbingan tugas akhir itu bisa menggunakan si Bimta. Nah, bimbingan tugas akhir gitu ya. Jadi di situ nanti terlihat nih track record. Oh, saya pertama mengajukan judul di ACC. Oh, saat belum ada seminggu ternyata sudah di ACC judulnya. Jadi nanti ada track recordnya. Nanti alasannya, oh dosennya nggak pernah bimbingan. Padahal di si Bimta dosen selalu
apa ya istilahnya mereplay, memberikan respon dan sebagainya. Nah, tapi mungkin ini banyak digunakan oleh teman-teman yang ada di Zoom ya, yang ada di luar. Karena kalau teman-teman yang hadir di Jogja lebih mudah bertemu dengan para dosen, para prof begitu. Nah, lalu ada ini teman-teman e-service atau layanan PIP-UNY. Coba saya buka di sini ya. Ini teman-teman kalau buat surat nggak usah langsung Bu, saya mau buat surat kemana ya, gitu ya. Ini di sini. Kita buka PIP-UNY layanan S2. Saya nggak tahu ya, terlihat nggak di Zoom? Terlihat ya? Nih di layanan akademik S2, teman-teman bisa mengklik pedoman penulisan tugas akhir, bisa diunduh di sini. Surat izin observasi, teman-teman langsung bisa klik di sini permohonan. Dan ini bisa digunakan juga untuk mata kuliah loh ya, tidak hanya untuk tugas, tidak hanya untuk tesis, tidak hanya tugas. Misal semester dengan Bu Andri ada tugas observasi, diklik aja ini, nanti ada keterangan untuk mata kuliah apa. Tinggal isi, tunggu selama 1 hari, oh belum ada jawaban, 2 hari kemudian, insya Allah tidak sampai seminggu, karena bulan pernah, begitu ya, saya pernah pakai ini. Nah, karena nanti yang penting di teman-teman bisa klik seperti ini contoh ya. Nah, di sini makanya teman-teman di sini harus mengingat login SSO-nya. Gitu ya, namanya kita SSO, single sign on, single sign on. Jadi semua pakai itu gitu. Nah, itu contohnya. Lalu gimana biar teman-teman mendapatkan SSO itu? Jelas harus registrasi.uny.id karena uang membuka segalanya ya. Jadi ini membuka pintu. Pokoknya registrasi dulu. Setelah registrasi, teman-teman jangan lupa melanjutkan ke masuk registrasi lagi, setelah membayar, nanti masuk registrasi untuk mengaktifkan akun teman-teman. Jadi ketika kita registrasi, teman-teman yang ada di Zoom juga registrasi, dapat PIN. Kalau kita bayar lewat mobile banking juga tetap mendapatkan PIN. PIN itu kita masukkan di registrasi uny.ac.id. Ini tidak hanya untuk mahasiswa baru ya, mahasiswa setiap naik semester harus registrasi. Kalau teman-teman wis bayar tapi nggak registrasi lagi, tidak masuk link, ya sudah tidak terdeteksi, begitu. Paham ya? Jadi kalau besok masuk semester 2, registrasi lagi, 3 registrasi lagi untuk mengaktifkan. Cuma memasukkan PIN. Nah, ini teman-teman yang baru juga jangan melupakan esensial dari Emonef. Karena nanti ada Emonef awal dan Emonef akhir. Emonef itu apa? Monitoring pembelajaran, gitu ya. Itu bentuknya link. Di awal harus diisi. Kenapa? Kalau tidak mengisi, kenapa? Tidak bisa membuka KRS. Gitu. Jadi jangan nanti aja karena saya pernah gitu. Karena kalau tidak pernah nanti kita harus mengajukan surat dan sebagainya. Mohon ditaati saja begitu ya. Nah, ini yang saya tidak tahu ya teman-teman mahasiswa lama yang ada di Zoom atau yang di sini lama yang ada di Zoom atau ini sudah pernah melakukan lisensi uny.ac.id sudah pernah? Pernah. Nah, lisensi. Berarti kalau teman-teman belum lisensi, teman-teman tidak bisa punya Zoom Premium. Boleh yang mahasiswa lama boleh praktek, buka lisensi.uny.ac.id. Yang baru juga boleh kalau sudah punya full SSO. Di sini lisensi saya praktekkan ya. Lisensi. Nah. Lisensi UNY. Ini untuk mengaktifkan Zoom. Dan MS Office. Oh iya ya. Gambarnya kayak gini. Saya lupa ya, kayaknya kemarin ini saya coba. Nah, bentuknya kayak gini karena bulan sudah aktif gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini, dashboardnya status lisensi seperti ini teman-teman. Nah, student, saya sebagai mahasiswa loh ya di sini. Office 365 sudah aktif. Zoom sudah aktif. Nah, nanti teman-teman kalau untuk kelas-kelas ya boleh.
Boleh sekali. Kalau saya punya bimbingan nih, pakai ini aja kan teman-teman mahasiswa. Pakai ini buat belajar, buat ini nggak apa-apa. Kan itu akun teman-teman. Dimaksimalkan saja gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman belum pernah masuk lisensi, berarti teman-teman di sini tulisannya belum aktif. Karena cuma memasukkan apa, ada panduannya di sini di dashboard ini. Gitu. Nah, ini teman-teman. Udah ngerti ya? Udah ngerti. Ya. Nah, kalau teman-teman ingin mengotak-atik, bisa masuk ke puskom.uny.ac.id. Nah, contohnya kayak gini ya. Saya praktekkan puskom.uny.ac.id. Nah, ini bisa diakses dimanapun. Teman-teman, coba dicek di sini panduan eduroom. Teman-teman, nanti kan sudah punya akun. Untuk bisa, tadi ada education roaming. Tidak ujuk-ujuk gitu ya, harus melalui panduan eduroom. Ini diklik saja di tahap-tahapannya diikuti. Gitu. Jadi saya sedih karena waktu itu teman-teman S3, ada salah satu teman S3 kakak kelas saya itu tiba-tiba wifi-nya di sini apa begitu. Loh Mas, belum pernah pakai ini eduroam? Enggak, saya nggak tahu. Teman-teman kalau udah punya eduroam, mau di sini, ruang sini, mau di masjid, mau di kantin, di Thailand pun ada Galaxy eduroam. Kalau di kampus-kampus, gitu ya. Ya Nanti kemarin kita di NCKU di di sana, Taiwan nggak ada. ini kita langsung Iya, connect langsung laptop connect. dan HP masing-masing langsung Iya, terkoneksi kalau eduroom. dosen sudah tidak usah di login eduroam ya, sudah langsung otomatis. Tapi kalau teman-teman ini saya nggak usah ya langkah-langkahnya gitu, tapi teman-teman tinggal baca di sini gitu ya. Oh, pilih eduroam, connect, lalu masukkan apa? Laptop, HP, semua diaktifkan. Ya, semua diaktifkan. Teman-teman yang di Zoom juga iya. Kalau nanti di Jakarta di mana yang ada eduroam pasti semua terkonek. Apalagi teman-teman yang mengajar di sekolah biasanya itu masuk education roaming. Nah, ini bisa diikuti langkah-langkahnya. Tapi memang pernah ada kasus laptop yang tidak bisa terkoneksi. Karena ada syaratnya, Windows-nya harus di atas berapa, tapi tidak masalah. Bisa dibawa ke Puskom. Kalau laptopnya sudah agak lama, Windows-nya lama. Teman saya pernah itu, terus saya bawa ke sana bisa. Jadi harus update. Tapi insya Allah kalau di sini kayaknya teman-teman sudah update Windows-nya. Gitu ya. Dikunjungi Puskom, Pusat Komunikasi. Pusat Komputer. Pusat TIK. Iya, di sini. Nah, nanti di sini teman-teman juga bisa belajar. Contoh, si akad di sini juga ada. Di si akad ada apa saja sih? Gitu. Nah, termasuk ini teman-teman, ini link yang jarang digunakan. Saya juga mengetahuinya. Tadi kita sudah sampai ini ya. Oh ya, tadi Puskom untuk tahu aktivasi eduroam caranya gimana. Lalu password. Kadang sudah di email kan nanti teman-teman dapat email, nama email apa ini? Dapat email student. Passwordnya sudah dibuatkan oleh sana. Nah, teman-teman bisa mengubah password itu. Passwordnya kan panjang ya. Bapak Ibu dosen juga ya kalau ini presensi itu kadang pakainya NIP kepanjangan. Itu bisa diubah di password uny.ac.id. Langsung aja masuk pakai akun password UNY. Jadi semua sekarang menggunakan sistem. Nih, password UNY. Kita buka di sini karena memang password yang dibuat oleh UNY itu biasanya panjang. Karena untuk keamanan teman-teman setelah dapat diganti biar mudah ingatnya karena semua kita loginnya pakai SSO. Ini internetnya tidak mendukung seperti pakai HP saya ya. Internetnya ini ya. Nah, intinya bisa riset di sini ya. Nanti nah ini internetnya kayaknya kurang. Nah, lalu kembali lagi. Ini adalah
hak-hak istimewa teman-teman. Yang ada di Zoom juga boleh kalau ada pertanyaan, boleh langsung di kolom chat ya. Mohon maaf kalau misal saya terlalu cepat atau boleh teman-teman langsung on mic juga boleh. Nah, selanjutnya teman-teman, ini hanya seper-sepuluhnya mungkin ya dari fasilitas yang ada di UNY. Karena Bu Wulan tidak mungkin menjelaskan satu persatu, gitu. Karena seharusnya nanti kalau anak-anak S1 sarjana masuknya ke Bismart dan dia mengerjakan Bismart itu tahap 1, tahap 2. Mereka akan mendapat sertifikat setelah itu, tapi itu adalah tahapan untuk mempelajari sistem yang ada di UNY. Tapi karena kita maha-mahanya siswa, gitu ya, sudah S2, gitu ya. Nah, teman-teman dianggap independent learning, belajar mandiri, gitu. Oke? Jadi monggo teman-teman kalau ada apa-apa boleh tanya ke saya. Kalau nanti, Ibu saya nggak bisa ini, login dan sebagainya. Nanti kami bantu. Yang terutama yang di Zoom ya, karena memang kemarin dampak dari Indonesia kena virus, kena ini hacker. Nah, UNY penutup sistem keamanannya, kita ditutup dulu. Nah, kita mau aktifkan setelah keamanan kita Indonesia aja dibobol, apalagi kita takutnya kan. Nah, sekarang memang kita lagi dipagari dulu, begitu. Jadi mungkin nanti kalau ada yang terutama yang di Zoom ya, yang ada di jauh, nanti kalau ada kendala boleh menghubungi, gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, tadi sudah kita belajar ya, mengenal. Nah, yang kedua adalah you must know it. Kamu harus tahu ini, teman-teman. Kita harus mengenal ini sebelum teman-teman terjun mungkin minggu depan. Kita masih punya banyak hari. Hari Jumat. Ini hari apa Jumat ya? Oh, belum habis kok Jumatnya. Sabtu Minggu. Yuk kita kenalan. Menurut saya ini yang fondasi ini yang jarang dimiliki oleh teman-teman yang melanjutkan di S2. Nah, yang pertama adalah Mendeley. Nah, teman-teman tahu kan Mendeley? Yang sudah lama ada yang tahu belum? Ya, itu penataan referensi artikel. Jadi apapun coba belajar untuk ketika mata kuliah apapun, teman-teman selalu menggunakan Mendeley. Nah, di sini nanti teman-teman S2 dan S3 biasanya ada pelatihan Mendeley. Tapi kalau saya mah jangan menunggu. Pokoknya kalau mahasiswa S2 atau mahasiswa yang sudah mahasiswa itu tidak usah menunggu untuk ada pelatihan kapan, nggak usah gitu ya, karena kita bisa melihat di YouTube. Teman-teman wajib menginstal Mendeley di komputer masing-masing. Tidak cuma menginstal, belajar cara pakainya gimana. Pasti pertama nunak-nunuk, tapi setelah itu jeng 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 gitu ya. Ini karena akan memudahkan. Apalagi di semester ketiga sudah, teman-teman nanti sudah, iya proposal ini wajib. Ya, kalau dulu Prof Mami, Bu Andri itu kalau mau ujian bawa koper untuk buku-bukunya di situ dibawa gitu ya. Nah, kalau sekarang di mute rumian Bu. Nah, kalau sekarang teman-teman bisa menggunakan Mendeley atau Zotero. Tapi kalau saya pribadi, saya memberikan masukan Mendeley. Nah, buat belajar besok Sabtu, biasanya kan scroll IG atau scroll Facebook atau YouTube-nya Mendeley. Belajar menginstal, diaplikasikan, ya. Karena Mendeley ini nanti akan nyambung juga dengan Scopus, bisa gitu ya. Nah, jangan sampai lupa setiap password itu disimpan. Mendeley ada akunnya, ada passwordnya juga nanti tolong disimpan. Nah, ini PR. Jadi Bu Wulan ngasih PR. Ya, teman-teman yang di Zoom juga. Tidak boleh sekarang tidak. Semua ketika kita bicara by data. Menurut saya pendidikan Indonesia di sekarang tambah jelek setelah ada kurikulum merdeka. Sebagai seorang analisis kebijakan, mana buktinya? Nih, tinggal klik Mendeley di HP bisa, di laptop bisa. Nih, referensi yang saya kumpulkan ada sekitar 50 artikel menunjukkan. Bla 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 bla. By data. Enggak cuma omong doang, begitu ya. Nah, kita sekarang belajar sebagai akademisi yang by data. Oke?
Nah, belajar ya menggunakan Mendeley sama, saya juga sama-sama belajar untuk melihat aplikasi baru di Mendeley. Nah, ini teman sahabat kita, pacar kita ini ya, pacar kita yang ada di magister, di S2 ataupun S3 kalau saya. Nah, di S2 sudah dituntut. Sekarang semua referensi menggunakan Scopus, begitu. Nah, teman-teman, login menggunakan Scopus harus menggunakan student, akun email UNY. Karena teman-teman bisa masuk Scopus, teman-teman yang di Zoom juga bisa masuk Scopus pakai email biasa bisa. Bisa. Sign in, daftar dulu. Boleh? Bisa. Tapi jauh fasilitasnya. Benefitnya jauh sekali. UNY sudah membayar tagihan itu puluhan M supaya Scopus ini bisa kita akses. Bahkan di rumah pun, di kamar mandi, di bukit yang ada internetnya, yang penting ya bisa akses Scopus, gitu ya. Besok saya juga mengurangi, sukanya baca webtoon, novel novel yang ada novel itu, kan bacanya Scopus. Nah, bedanya apa, Bu? Scopusnya UNY, kalau kita pakai email biasa, itu hanya satu pintu yang terbuka. Misal teman-teman membuka dengan kata kunci education atau apa ya yang mudah, education policy, kebijakan pendidikan. Di situ mungkin hanya muncul pencariannya tuh hanya 10, 20, paling banyak tuh 25 kalau menggunakan email biasa. Tapi ketika menggunakan akun UNY, 20 pintu terbuka. Bahkan kita bisa mengunduh. Dan kita bisa ada di sini semua fasilitas Scopus kayak Scopus AI. Kita bisa langsung literatur, tolong saya literaturkan, saya mau mendiskusikan tentang apa sih pengertian education policy saat ini dengan dibandingkan yang dulu, misal seperti itu. Nah, itu ada fasilitas fitur-fitur Scopus yang premium intinya. Itu ya bahan-bahannya. Nah, tolong segera diaktifkan, segera dikunjungi juga Scopus ya. Nah, Sabtu Mendeley, minggunya Scopus. Kan pacar kita, anggap saja ini pacar kita. Nah, lalu ada juga Science Direct dan juga Elsevier, teman-teman. Nah, sebenarnya Science Direct dan Elsevier dan Scopus itu satu rangkaian. Kalau Elsevier nggak saya tulis di sini ya. Elsevier itu kayak penerbitnya, publishernya, gitu ya. Nah, Science Direct itu apa ya? Pencariannya untuk mencari. Contoh kayak gini. Saya buka sciencedirect.com. Ini ya. Nah, teman-teman, di sini akan ada sign in. Nah, ketika teman-teman sudah login Scopus dan Elsevier nanti terkonek, dia juga bisa untuk sign direct. Contoh nih teman-teman, saya mau cari tentang literasi. Proposal, tapi dalam mata kuliah gitu ya. Coba bacaannya sekarang menggunakan ini. Kita sekarang pakai HP aja mudah diunduh mudah gitu. Nah, ini saya tidak, ini warming up ya, pemanasan ya, nggak meden-medeni. Apa sih nakut-nakutin enggak? Ya, selanjutnya adalah TOEFL. Nah, teman-teman, mau tidak mau TOEFL akan menjadi tagihan akhir sebelum sidang. Kalau seminar proposal tidak menggunakan TOEFL, tidak apa-apa. Saya aja belum TOEFL. Tapi persiapkan TOEFL teman-teman dari sekarang. Menggunakan apa? Latih biasa, pakai YouTube biasa. Cari YouTube, cari buku, it's okay. Bahkan di FBS, UNY, P2B kalau salah, pelatihan bahasa, pusat bahasa UNY, buka saja. Di sana ada pelatihan. Berbayar, tapi lebih murah untuk mahasiswa UNY. Ikut dulu, baru tes. Jangan tes tanpa ikut pelatihan. Rugi. Itu ya, ikut dulu 150, nggak salah. 150 pelatihan dulu baru tes. Itu ya. Selanjutnya teman-teman, yang terakhir dari bulan We Are Family. Ada 3 poin utama: collaboration, continuous learning and growth, and open communication and transparency. Teman-teman sekarang sudah masuk di Magister Kebijakan Pendidikan. Pasti kita harus cepat keluar juga dari sini.
Jangan cuma senang aja waktu masuk, tapi nggak keluar-keluar ya, nggak lulus-lulus gitu ya. Nah, tahap pertama kolaborasi. Di Magister tuh beda dengan S1, teman-teman. Kita butuh kolaborasi, bukan kompetisi. Yuk, kolaborasi, kamu taunya apa, kamu belajar apa, banyak sekali. Buka kolaborasi dengan si A, si B. Bahkan di bidang atau di jurusan yang lain-lain boleh, teman-teman boleh berkolaborasi. Berkolaborasi buat apa? Tugas bisa, membuat artikel bisa, perbanyak artikel. Nah, bisa target satu semester saya harus punya artikel. Ada berapa tadi mata kuliah dari Prof. Mami? Kayaknya 8 sampai 10 mata kuliah. Oh, setidaknya separuh atau 2 lah semester saya bisa menerbitkan 2 artikel. Gitu ya. Lalu bisa ada ruang khusus gitu atau ruang lorong-lorong tersembunyi yang bisa untuk teman-teman gunakan untuk diskusi atau menyepi kalau mau mengerjakan tesis, gitu ya. Nah, lalu jika mengalami hambatan segera tanya, lalu segera eksekusi targetnya, gitu ya. Karena Prof. Mami dan tim juga pengen teman-teman tuh segera cepat lulus. Kalau saya ada masalah dengan promotor, diskusikan. Kalau udah nggak bisa, nanti matur ke Prof. Mami dan nanti pasti akan dibantu. Kita tidak akan melepas teman-teman, kita bergandengan bersama untuk kesuksesan bersama. Begitu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja sharing dari Bu Wulan. Mohon maaf jika mungkin belum bisa membuka, baru 1/10 saja. Nanti insya Allah kita bisa sharing bersama. Segera datang ke Jogja, makan-makan gudeg, juga kopi kelotok. Begitu. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Bulan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di situ ada fotonya. Fotonya ada foto-foto yang kamu yang Oh, oh iya, boleh-boleh. Bisa dibalik aja. Selamat siang. Ada Ibu Ruby, ada Ibu Andri, ada Prof. Mami, dan juga Bu Wulan. Juga kakak-kakak di sini. Kakak. Oh ya. Kakak-kakak senior saya. Ada Mbak Mide, Mbak Darno, ada Mbak Hani, dan juga ada Pak Erwin itu termasuk senior juga. Begitu juga teman-teman yang seangkatan dan juga mahasiswa baru, selamat datang. Perkenalkan saya Margarita Panjaitan. Saya ini yang dijadikan apa ya? Dijadikan ini sama teman-teman. Jadi teman-teman itu alasan pada nggak bisa begitu. Karena tahu saya yang paling dekat dengan UNY. Kebetulan saya bekerja di SMK Bukri 1 Yogyakarta. Jadi teman-teman sudah Mbak Grita saja sudah begitu. Akhirnya ya sudah baiklah begitu. Saya ingin menceritakan tadi yang disampaikan Prof. Mami dan juga disampaikan Ibu Wulan itu kami rasakan bersama. Ini kan sesinya sharing kan ya, Mbak Ayustia dan Mbak Hani ya. Begitu. 1 tahun yang lalu saya duduk di ruangan ini menjadi mahasiswa baru yang deg-degannya bukan main karena saya bukan background pendidikan.
Kemudian juga saya enggak tahu ini nanti bagaimana, kemudian nanti juga ambil mata kuliah apa saja begitu. Kemudian ketika saya berefleksi dalam 1 tahun ini, saya mendapatkan apa yang tadi semuanya yang disampaikan oleh Prof. Mami dan juga Ibu Wulan. Kami di sini bukan hanya diajak untuk brainstorming untuk terkait dengan pendidikan, tetapi kami juga di sini belajar banyak hal mengenai kekeluargaan dengan kolaborasi, dengan bagaimana penerimaan Bapak Ibu dosen begitu dan juga mau untuk mengenal yang saya merasa amazed itu dosen di KP ini karena kami em, bertujuh di kelas kami bertujuh mau bersedia mengenal kami secara personal sehingga ketika tadi misalnya ada saya ini yang sering bolos dari kelas. Jadi saya sering sekali ikut kuliah secara Zoom, entah itu ketika saya ada di Jogja ataupun ketika saya lagi ada di luar kota begitu. Saya sering sekali ikut Zoom sehingga teman-teman itu kadang banyak protes. Mbak Grita ini nggak pernah ada di kelas begitu. Tetapi dari situ tuh dosen mau mengenal bagaimana kami, apa kesibukan kami, keadaan kami. Ini yang saya jujur merasa amazed begitu. Dan juga kami diajak pembelajaran di KP itu tidak hanya mengenai teoritis tentang kebijakan sendiri, kami diajak untuk terjun langsung ke lapangan. Waktu itu kami diajak ke SMP Negeri 1 Serandaan, tempat kakak senior kami, Pak Mide. Ini kami belajar mengenai sekolah dan masyarakat, bagaimana SMP Negeri 1 Serandaan ini mengimplementasikan hubungan sekolah dengan masyarakatnya. Saya mau share beberapa foto bersama dengan dosen di dalam pembelajaran. Ini ketika kami di SMP Negeri 1 Serandaan, jadi di sini kami belajar secara ya bagaimana sekolah SMP 1 Serandaan ini bekerja sama dengan masyarakat. Karena ada mata kuliah sekolah dan masyarakat. Kemudian kami juga belajar di sekolah saya di SMK Bokri 1 Yogyakarta karena waktu itu kami belajar mengenai disparitas pendidikan. Di sini Bu Arifah mengajak kami secara langsung untuk bertemu dengan siswa-siswi dari Papua dan Malaysia yang mengikuti program ADEM, Afirmasi Pendidikan Menengah, begitu. Selain itu kami juga diajak untuk kuliah di luar kelas. Waktu itu surprise banget untuk kami karena kami diajak ke kafenya ada Pak Hendro gitu dan yang saya juga merasa emes lagi. Jadi di kelas itu saya sendiri yang sudah menikah. Yang lainnya itu masih pada single. Kemudian ada satu bapak di sini kebetulan memilih untuk tidak menikah. Dan di sini saya bawa anak. Ketika itu saya bawa anak kecil, anak saya baru umur 3 tahun, itu pun diperbolehkan, diperkenankan gitu. Tetapi ya saya kondisikan. Nggak mungkin juga kan ketika lagi kuliah itu, mama gitu, wah bisa heboh begitu nanti. Di sini saya belajar ada waktunya kita belajar dan tetapi kita juga perlu mengetahui nara didiknya kita keadaannya seperti apa. Saya sebagai guru saya belajar sekali untuk mengenal nara didik saya. Itu yang diajarkan oleh dosen-dosen KP yang bukan hanya membagikan ilmu tetapi mentransfer ilmu itu tuh bagaimana caranya. Sehingga yang namanya keadaan nara didik itu harus dikenal oleh kita sebagai pendidik. Kemudian kalau di sini ini ada dokumentasi kami ketika ending pembelajaran ini bersama Prof. Dardiri. Ini saya ngambil dari Instagramnya teman kami. Tapi kenapa kok di sini kami merasa bahagia karena selesai semester ini begitu. Dan kami pasti akan belajar banyak hal nih mengenai fondasi-fondasi kebijakan pendidikan. Dan selamat datang untuk prosesnya nanti mengimplementasikan kebijakan pendidikan itu seperti apa ketika kami sudah ada di lapangan. Gitu. Dan selain kami ini dilibatkan dalam kuliah sebagai mahasiswa, dosen KP ini juga melibatkan mahasiswanya di dalam niki persiapan akreditasi nggih. Persiapan akreditasi KP. Saya juga belajar lagi di sini. Kami diajak
kami dilibatkan supaya kami ini tahu bagaimana prosesnya akreditasi. Dan selain itu yang saya refleksikan adalah rasa memiliki KP ini gitu. Ketika kalau di sekolah ini ada PPDB gitu, em, pendaftaran peserta didik baru, mungkin ini pun yang juga kita bisa bantu untuk menyampaikan KP di UNY ini seperti apa yang bisa kita bantukan promosi kepada teman-teman kita untuk pentingnya belajar mengenai kebijakan pendidikan sehingga ketika kita nanti sudah memiliki posisi di mana kita harus mengambil kebijakan, memutuskan kebijakan yang tadi seperti saya sharingkan, kami sharing, saya sama Pak Mide itu tadi sharing-sharing, wah ini kadang dinas, maaf ya Pak Darno ya, tuh kadang dinas ini hari ini pertemuan sore baru dikirim undangannya. Kami yang di lapangan ini yang kelabakan ini bagaimana ini begitu. Nah ini yang kami eh, belajar gitu ya dari keterlibatan kami sebagai mahasiswa di dalam proses akreditasi. Kemudian ini tadi sudah saya stop share screen-nya. Kemudian dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Wulan, segala fasilitas yang mahasiswa dapatkan, ini juga bisa mendukung kita yang bekerja, ini untuk mendapatkan dan juga bisa menggunakan fasilitas tersebut pun ketika kita bekerja, misalnya Zoom, begitu, kami gunakan untuk bekerja juga, untuk berdiskusi juga, ini yang bisa kita dapatkan, termasuk dengan tadi perpustakaan online. Prof. Mawi pernah cerita, beliau harus ke luar negeri ya Prof ya waktu itu untuk mencari buku-bukunya begitu. Tetapi kita ini sudah menerima enaknya nih, kita sudah dapat yang dan difasilitasi yang namanya perpustakaan online tanpa harus jauh-jauh beranjak, begitupun juga di kota Jogja sendiri ini sudah ada. Ini kita bisa memanfaatkannya begitu dan juga relasinya antara kita mahasiswa dengan dosen ini tidak sekedar dosen dan mahasiswanya, tetapi ya kami merasakan kekeluargaannya ini didapatkan. Begitu. Begitu yang saya bisa sharingkan bagaimana pengalaman 1 tahun di KP ini. Doakan juga semoga kami yang sekarang semester 3 dan 4 nggih Pak Mide nggih. Pak Mide semester 4 nggih. Supaya segera menyelesaikan tuntutan kami sebagai mahasiswa di KP dan kami bisa mempromosikan, membagikan pengalaman kami di lapangan. Begitu yang bisa saya sharingkan. Saya kembalikan ke MC. Habis. Baik. Mbak Hanim Lebet. Untuk teman-teman yang berada di Zoom juga boleh bertanya atau mungkin ada sesuatu yang belum jelas, disilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, mungkin belum ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan lain, nanti bisa aja PC-PC sama teman-teman yang ada di sini atau bisa langsung bertanya ke mahasiswa. Iya. Oke, acara selanjutnya yaitu penyerahan siap
Oh ya, sertifikat pembicara dari manusia kepada profesor. Mohon maaf Mbak Ayusti, kameranya ketutup Mbak Ayusti. Ya. Masih. Ya, langsung. Tapi Mbak Greta. Sama ya. Ada lagi yang dia soalnya gitu. Iya.